kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari kejuaraan dunia catur klasik antara juara bertahan Dingliran melawan penantangnya Doma Rajukukes. Dan ini adalah rekap game ke-10 mereka kawan. 7 game berturut-turut kita dapati mereka bermain remis. Seperti yang sering saya sebutkan, jangan harap kalian menemui banyak game yang berakhir menang kalah di kejuaraan dunia seperti ini kawan. Jangan harap. Di kejuaraan dunia tahun lalu, Iyanepo menghadapi Dingliran. Dingliran ini mengalahkan Iyanepo Niachi di permainan tiebreaks game keempat. Ya, sebelumnya ada game menang kalah juga. Tidak banyak. Sama ketatnya juga partai kejuaraan dunia tahun 2016 antara Magnus Carlsen melawan Sergei Karyakin. Di 12 game pertama permainan klasikal imbang remis semua tanpa ada yang menang kalah. Kemudian Magnus menang dalam permainan tiebreaks, menang dalam permainan rapid kawan. Menang 2 game dan 2 game lainnya berakhir remis. Begitu juga di tahun 2018. Sangat ketat. Magnus menghadapi Fabiano Caruana. 12 game permainan klasik berakhir remis tanpa ada yang menang. Kemudian Magnus memenangkan 3 game permainan rapid, permainan tiebreaks-nya kawan. Sangat ketat kawan di permainan klasikal itu. Jangan harap kalian menemukan langkah-langkah ya kemarin itu Doma Rajukukes sebetulnya punya kesempatan 2 game bisa menang. Harusnya tebakan adminin Doma Rajukukes ini bisa menjadi juara. Tapi tenang kawan, masih menyisakan 4 game lagi. Jadi kejuaraan tahun ini ada 14 game. Siapa yang mendapatkan skor 7,5 pertama, dia akan menjadi juaranya tanpa perlu melanjutkan ke tiebreaks. Oke kawan, game ke-10 Dingliran kembali pegang putih mengawali dengan pion D4, kuda F6 dari Doma Rajukukes, kuda F3, pion D5, dan gajah F4. London System lagi dimainkan oleh Dingliran, sama seperti pada game ke-6. Di sini pion E6, nah pion E3, kemudian pion C5, dan di game ke-6 Dingliran bermain dengan langkah pion E3 kawan. Yang berlanjut dengan gajah D6 menantang pertukaran. Dingliran keluarkan gajah terang B5 skak, blokade dengan kuda C6, dan Dingliran langsung memutuskan pertukaran seperti ini. Tapi di sini Dingliran memilih dengan langkah gajah ke E2 kawan. Pilihan utamanya seperti pion C3 kawan, seperti pada game ke-6, ataupun dengan langkah kuda B ke D2. Nah, dengan pion C3, kemudian kuda C6, dan putih bisa melanjutkan dengan langkah kuda B D2 terlebih dahulu, diikuti dengan langkah gajah D6 menantang pertukaran, tarik mundur ke G3 yang paling umum, hitam rokade, kemudian gajah terang D3, berlanjut dengan pion B6. Nah, kalian tempatkan kuda ke E5 untuk menantang pertukaran kuda di peta E5. Biasanya hitam akan menolak, lanjutkan pengembangan gajah B7, dorong pion F4. Ini settingan kesukaan pemain seperti kita. Kuda mendapatkan sokongan dari 2 pion kawan. Ini jalur umumnya. Ya, dengan pion C3 kuda B D2. Tapi Dingliran memilih dengan langkah gajah ke E2. Mencoba langkah sampingan dari permainan London System. Nah, gajah D6, lanjut Doma Rajukukes seperti biasa menantang kekuatan gajah gelap putih di diagonal yang sangat kuat ini kawan. Segera eliminasi. Dingliran melakukan pertukaran dengan pion D pukul pion C5, gajah ambil balik pion C5. Sekarang Dingliran melakukan counter lagi dengan pion C4. Kukes rokade di sini. Dingliran juga rokade. Selepas kuda C6, kuda C3. Nah, di sini Kukes memutuskan untuk melakukan pertukaran pion pusat, membuka lajur-lajur pusat. Terbuka tantangan pertukaran menteri terlebih dahulu. Dingliran caplok kembali pion C4. Nah, di poin ini cukup menentukan bagi hitam untuk melanjutkan langkahnya kawan. Apakah memutuskan untuk melakukan pertukaran menteri? Tentu akan memberikan kesempatan bagi benteng-benteng putih terlebih dahulu akan kuasai lajur-lajur yang terbuka penuh ini kawan. Pion H6, saran dari Stockfish, kuda H5, langkah bagus, atau menteri ini segera bergerak naik menghindari pertukaran di lajur D dan berikan tempat bagi benteng. Yang menjadi masalah bagi hitam terlihat hitam ini kesulitan kawan akan mengeluarkan gajah terangnya. Beda lagi dengan gajah London Systemnya putih yang sudah keluar terlebih dahulu sebelum dia terkurung oleh pion E-nya ini. Coba lihat, gajah terang hitam ini terkurung oleh pion E-nya. Kuda H5 dipilih oleh Doma Rajukukes, langkah bagus. Coba kejar gajah, dan di sini gajah G5.
Kuda E4 ini juga bagus, sama memberikan ancaman bagi gajah masing-masing kawan ya. Kuda ambil gajah F4, di sini kuda ambil gajah C5, berlanjut menteri ke peta E7, pion ambil kuda F4, menteri ambil kuda C5, dan mungkin menteri akan berkoneksi dengan gajah ke E2, dan persiapan benteng-bentengnya ini segera dikeluarkan. Pasti kawan, putih ini akan lebih cepat menguasai lajur-lajur yang terbuka dengan benteng-bentengnya. Sangat pasti terlihat seperti itu. Memilih dengan langkah gajah G5 serang menteri, blokade dengan gajah E7, baru kuda E4 untuk proteksi, untuk perkuat posisi gajahnya kawan, dan juga mengincar petak D6, petak C5 kuda ini. Dan juga berpotensi melakukan serangan berikutnya kawan. Jika hitam mendahului pertukaran gajah, maka kuda F yang akan ambil balik. Coba lihat di sini, dia membuka juga akses discover pada kuda ini. Kuda mundur ke F6, berlanjut mungkin menteri akan ke petak C2. Tetap, jalur seperti ini pun akan memberikan kecepatan bagi putih untuk kuasai lajur-lajur pusat kawan dengan dua bentengnya. Pasti putih akan mempunyai perwira yang jauh lebih aktif ketimbang hitam. Di sini dingliran, maksud saya Domara Jugukes sekarang giliran melangkah ya. Tarik mundur kudanya ke F6 dan dingliran memutuskan untuk pertukaran kuda pukul kuda F6. Kuda pukul kuda F6 dipilih oleh dingliran setelah berpikir 7 menit kawan. Ada satu game terdahulu yang memainkan pertukaran seperti ini kawan. Gajah sikat kuda F6, bukan lagi dengan kuda. Nah, berlanjut ambil balik oleh gajah, kemudian menteri C2. Nah, berakhir kemenangan bagi putih kawan. Sedikit akan saya lanjutkan game terdahulunya seperti ini. Gajah tarik mundur ke petak E7. Nah, benteng FD1, menteri keluar ke A5 di sini diikuti dengan pion A3 kontrol petak B4 kawan. Nah, benteng D8, kemudian pertukaran benteng, ambil balik oleh menteri. Coba lihat, benteng-benteng putih ini akan lebih dahulu untuk kuasai lajur-lajur terbuka. Dan coba lihat, aktivitas para perwira putih ini jauh lebih aktif ketimbang hitam. Mendekati area pusat, walaupun hitam bermain dengan sepasang gajahnya, tapi gajah terangnya kawan yang kurang efektif, bentengnya masih berada di pojok, memberikan sedikit keunggulan bagi putih di posisi ini. Ini adalah game terdahulu kawan, dan putih menang. Tapi dingliran memutuskan kuda yang bertukar terlebih dahulu dengan kuda F6, ambil balik, dan pertukar menteri, simplifikasi. Beda lagi ceritanya sekarang kawan. Nah, gajah pukul gajah, walaupun rusak struktur pion hitam, tak ada masalah. Ini juga memberikan alasan lebih cepat bagi raja punya ruangnya. Benteng FD1. Nah, ada gajah D7. Benteng AC1. Gajah tarik mundur ke E8. Sebelum benteng ini didobel, kenapa tidak langsung diangkat saja ya untuk segera didobel nanti di sini? Ya, simple, raja akan segera mempercepat aksinya kawan untuk mendekati ke pusat, untuk mempertahankan benteng di pusat ini. Tak ada masalah juga bagi hitam. Ya, tadi ada opsi pertukaran di sini ya, mendahulukan pertukaran kuda di gajah sikat kuda F6 terlebih dahulu tadi ya. Ada opsi seperti ini, mencoba sedikit komplikasi, mempertahankan perwira mayor di atas papan selama mungkin kawan, tidak melakukan simplifikasi yang dilakukan oleh dingliran pertukaran menteri kawan. Nah, benteng FD1, gajah D7, benteng AC1, gajah E8, kembali membuka tantangan, dan dingliran juga bertukar benteng kawan di sini. Sekarang benteng hitam sudah aktif di pusat. Raja F1, raja G7, sekarang pion A3 kontrol petak B4 kawan, dan pion F5. Sedikit akan saya percepat saja ya, karena sudah momen kritisnya hilang. Ya, momen kritisnya tadi kawan, baku hantam di petak F6. Momen kritisnya untuk mendapatkan sedikit keunggulan, tapi dingliran lepas kawan. Raja E1, raja F6. Nah, gajah tarik mundur ke E2 untuk dukungan pertarungan mungkin kawan. Kuda E7 ingin mencari pos di pusat kawan. Di sini ada pion G3. Nah, benteng C8 menantang pertukaran, ternyata diterima oleh dingliran. Simplifikasi kawan, kita dapat permainan endgame gajah plus kuda ya. Dengan struktur pion yang agak sedikit unbalanced, tidak seimbang.
pion bertumpuk hitam di lajur F. Sisi kiri sisi menteri, ya seimbanglah 2 pion versus 2 pion. Kuda D2, ada kuda D6 menantang pertukaran sekali lagi. Wah, targetnya sudah terlihat kawan, Dingliren melepaskan game ini dengan hasil remis. Setelah gajah C6, pion F4. Nah, pion B6, raja D2, raja E7, raja C3 kawan, sentralisasi raja ke D6. Kemudian pion B4 tidak memberikan akses bagi raja kawan. Semua tercover di sini. Raja sudah tidak bisa maju lagi. Nah, pion F6, raja ke D4 sudah tidak bisa lagi kawan. Di sini pion H6. Bagaimana jika dorong pion ini saja untuk mendapatkan ruang di peta D4, peta M4, peta G4 ini kawan. Raja mundur. Mungkin tidak akan diladeni. Memang cukup berbahaya ya kalau diladeni. Coba lihat pion hitam ini. Walaupun begitu juga masih berpotensi remis, masih dalam posisi level. Guges hanya bermain dengan pion H6 saja, membuat langkah menunggu. Gajah B3, gajah B7, dan mondar-mandir kedua gajah berakhir miss di langkah ke-36 kawan. Terlihat cukup membosankan, tapi gimana lagi? Banyak juga yang nonton, menunggu rekap pertandingan mereka berdua, mencari di mana sih poin kritisnya game mereka berdua. Ya, poin kritisnya saya rasa tadi ya, pertukaran yang dilakukan oleh Dingliren di langkah ke-13-nya kawan. Setelah kuda ini lompat ke peta E4, kuda hitam lompat mundur ke F6. Langkah baru kawan yang dipilih oleh Dingliren ini adalah langkah baru. Kuda pukul kuda F6. Game yang lama kan gajah yang sikat kuda F6 terlebih dahulu. Kemudian ya di poin ini kawan, di game lalu memilih ambil balik langsung. Tapi jika di sini hitam memilih untuk pertukaran menteri terlebih dahulu, lagi-lagi poinnya adalah putih akan kuasai lajur-lajur yang terbuka terlebih dahulu ketimbang hitam kawan. Sama, poinnya sama. Putih tetap mempunyai keunggulan dengan kuasai lajur pusat ini. Walaupun melakukan pertukaran gajah menjadikan kualitas perwira minornya berbeda ya. Hitam bermain dengan sepasang gajahnya. Tapi kalian juga mempunyai efektivitas perwira yang lebih baik ketimbang hitam. Oke, itulah kawan, sedikit rekap dari admin, sedikit analisa dari admin, di mana poin krusialnya di poin ini, di langkah ke-12-13 mereka. Oke, semoga permainan mereka berdua bisa menghibur kalian walaupun berakhir miss. Tapi jangan khawatir, masih tersisa 4 game lagi kawan. Kita tunggu saja. Oke, terima kasih sudah mampir tiap hari. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian, komen, like, dan subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.